Ada yang bilang kasihan kalau kucingnya disteril nanti nggak bisa kawin. Kata siapa, ya kan? Bisa, enak, bisa, enak, bisa. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawabnya ya. Terus kita pindah dulu ya kan, karena di bawah itu agak lumayan tidak kondusif gitu. Karena kan kita keluarga cemara, orangnya banyak gitu kan. Oke, nomor 1. Kak, kalau kucing disteril, apa ada vaksin yang bisa buat hamil lagi? Kalau vaksin itu dia tuh untuk memerangi penyakit-penyakit yang belum ada obatnya, atau misalnya dia sangat mematikan gitu. Jadi makanya perlu banget divaksin biar antibodi kucingnya tuh terbentuk gitu di dalam sel-selnya. Jadi lebih bisa melawan penyakit itu, tapi tetap masih bisa kena. Nanti kita bahas sesi vaksin kali ya gitu. Jadi kalau mau hamil lagi itu kawin caranya, bukan divaksin. Dan kalau udah disteril seperti yang udah tadi aku jelasin, yang betina itu udah diputus saluran sel telurnya. Jadi sel telurnya itu tidak bisa dibuahi lagi, jadinya nggak bisa hamil. Jadi intinya sih kalau udah steril belum tentu bisa hamil lagi ya. Tapi suka ada sih case-case yang mungkin sterilnya itu kurang totalitas, tanpa batas gitu ya. Tiba-tiba jebol lagi gitu. Nah itu ada sih yang kondisinya kayak gitu. Mungkin ngantuk kali dokternya ya kan. Selanjutnya, Kak katanya kalau steril bakalan bikin kucing males ya. Lah ini si Siro semakin aktif banyak tingkah. Jadi emang kucing itu punya sifat masing-masing gitu. Ada yang pemalas, nggak ada yang rajin menabung dan rajin bekerja sih ya kan. Tapi ada juga yang aktif dan suka main-main, terus suka berantakin rumah. Nah jadi mau steril nggak steril itu balik lagi ke sifat kucingnya masing-masing. Kalau emang tadinya males ya males aja, kalau emang rajin ya rajin aja gitu kan kata guru BK. Jadi nggak ada hubungannya dari steril jadi males. Kira-kira setelah steril apa makanan kucing harus diganti atau tetap? Nah biasanya kalau misalnya steril itu sih nggak mesti diganti ya makanannya. Cuman biasanya kalau baru banget selesai operasi steril kan masih lemes-lemes manja gitu kan. Nah itu biasanya kita kasih wet food dulu biar nomor 1 gampang dicerna. Karena kan lagi agak drop size gitu ya. Kan kita kalau habis operasi juga makanannya yang lembut-lembut dulu, bubur kan. Jadi ini juga harus wet food dulu kalau bisa di 3 hari pertama misalnya kayak gitu. Terus nanti di hari keempat, hari kelima bisa dicampur sama dry food. Jadi kurang lebih sih nggak diganti, cuman dikasih wet food dulu pas baru selesai operasinya. Terus setelah selanjutnya balik lagi aja, asal jangan makan nasi, makan tulang gitu ya, sama makan ati, perisai. Lanjut, kakak kalau Anabul mau disteril emang harus udah vaksin lengkap dulu ya? Makasih. Nah sebenarnya sih nggak juga sih, tapi ada baiknya memang udah divaksin. Kenapa? Karena disteril itu kan di klinik ya. Biasanya namanya rumah sakit itu kan pasti suka ada aja penyakit. Jadi baiknya kan memang stepnya tuh vaksin dulu. Jadi nanti kalau misalnya harus rawat inap atau gimana, itu dia udah divaksin. Jadi terhindar dari penyakit-penyakit yang takutnya ada di klinik itu. Tapi sebenarnya nggak harus banget. Jadi kalau misalnya kakak TNR, nah itu bisa langsung di steril aja. Tapi sebenarnya tadi balik lagi nggak mesti vaksin dulu baru steril, tapi ada baiknya vaksin dulu baru di steril. Katanya kalau steril kucingnya nggak ada proteksi untuk menjaga tubuh, jadi mudah sakit. Benarkah itu? Tidak benar gitu. Jadi steril itu mencegah kucing itu bisa hamil dan beranak, yang kemudian panjangnya itu bisa mencegah penyakit-penyakit lainnya dan juga mencegah potensi keributan rumah tangga ya kan. Kalau kucingnya dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Oke, nah jadi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk penyakit kucing, termasuk kita jadi buang-buang kucing, termasuk kita buang-buang uang yang takutnya meresahkan warga di rumah juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita bahas dulu apa sih yang memproteksi tubuh. Proteksi tubuh itu kan dari imun tubuh biasanya ya kan. Jadi sebenarnya kan di dunia ini pasti sebenarnya udah banyak banget bakteri sama virus yang berada di sekitar kita gitu. Biasanya imun tubuh kita itu dia sudah bisa melawan dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya biar semakin aman,
aman, biasanya kita doping vitamin ya kan, terus kita juga kasih makanan yang bergizi. Terus juga kalau buat kucing kita ajak main biar dia exercise tubuh. Sama yang terakhir itu vaksin untuk proteksi tubuhnya dia gitu. Jadi kalau steril itu tidak mengurangi proteksi tubuhnya dia gitu. Kan dia juga kalau berantem pakai cakar ya, bukan pakai anuk gitu. Persiapan apa kalau kucingku mau di steril? Lalu setelah itu apa lagi? Jadi kalau mau di steril, persiapannya itu nomor 1 harus siap kandang ya. Jadi sebenarnya sering banget loh ada mama-mama kucing mungkin yang nggak setuju kalau misalnya kucingnya dikandangin. Ya diriku juga setuju sih kalau kucing tuh nggak dikandangin terus. Tapi kalau punya kandang itu menurutku lumayan wajib gitu, karena bisa membantu misalnya kalau ada proses persalinan atau misalnya lagi sakit terus diobatin tuh enaknya tuh di dalam kandang. Soalnya suka susah nih kalau misalnya diobatin terus pergi-pergi keluar main ke tetangga gimana ya kan. Terus yang kedua itu persiapannya adalah puasa. Jadi sama aja kayak manusia, kalau yang mau operasi itu kan harus puasa dulu. Kenapa? Karena kalau obat bius itu kan artinya bobo gitu ya. Dan pas lagi dioperasi itu usus kita juga tidak bekerja secara baik dan benar gitu, tidak bekerja seperti biasa. Dan biasanya efek obat bius itu ada efeknya ke pencernaan gitu, kayak mual gitu dan mau muntah. Jadinya baiknya sih puasa dulu. Jadi biar operasinya tuh lancar. Jangan sampai udah lagi dibius, lagi pingsan, terus tiba-tiba muntah gitu kan. Nah itu ada juga kasus dimana takutnya kucingnya jadi meninggal gara-gara tersedak tapi lagi bius gitu. Jadi saluran nafasnya itu terhalangi. Puasa itu baiknya 8 jam sebelum operasi. Misalnya operasinya besok nih pagi gitu kan. Nah dari malamnya itu udah dikandangin, jadi dia juga nggak bisa selamitan ngambilin makanan kita gitu ya. Jadi dipastikan dia udah puasa dalam kandang udah gitu. Jadi jangan sampai pas mau di steril cari-cari dulu dan lain sebagainya. Biasanya tuh aku sedia makanan pasca operasi gitu. Nih nanti aku kasih lihat. Jadi itu tuh makanan khusus untuk recovery. Jadi kalau misalnya yang habis operasi biar mudah mencernanya, jadi bisa pakai makanan itu atau bisa diganti sama wet food apapun. Jadi persiapan selanjutnya itu adalah wet food. Sama biasanya sih aku persiapannya tuh aku beli underpad gitu. Itu kayak alas ompol kayak gitu. Jadi takutnya dia masih lemas sehari 2 hari dan dia pipis sambil tidur gitu. Jadi kita bisa langsung ganti alas kandangnya. Dianya juga jadinya kering, nggak lembab gara-gara penuh dengan pipis. Terus yang harus dilakukan kalau misalnya kucingnya itu udah pulang, itu yang pertama adalah biarkan dia tidur. Jadi biasanya dia masih mabok obat bius. Jadi kalau bisa memang ditaruh di kandang aja. Kalau jantan sehari cukup, kalau betina mungkin bisa sampai 5 hari lah maksimal gitu. Karena biasanya dia belum pulih, takutnya dia malah ketiduran di tempat-tempat yang kita tidak inginkan dan tidak aman. Terus jangan lupa biasanya dikasih obat. Jadi obatnya bisa dikasih sehari 2 kali. Terus makannya pakai wet food. Dan biasanya aku prepare juga Biodin antiseptic spray. Jadi itu kayak antiseptik spray biar si luka pasca operasinya itu cepat sembuh gitu sih. Jadi kayak betadine versi hewan gitu yang aman terjilat. Kan steril itu biasanya berapaan, karena steril itu biasanya ada yang subsidi sama yang non subsidi. Tapi kalau yang subsidi itu biasanya diperuntukkan untuk kucing-kucing liar atau kucing-kucing yang misalnya di rescue, bukan kucing ras yang kita beli gitu. Karena kalau kucingnya ras terus udah mahal, harapannya kita kan harusnya bisa biayai semua steril dan kesehatannya dia kan. Kenapa ada subsidi? Karena memang ada orang yang mensubsidikan untuk steril-steril kucing liar gitu atau kucing jalanan. Biasanya sebulan cuma dibuka kuotanya 10 atau 20 orang gitu. Itu namanya juga subsidi ya kan, kalau unlimited keenakan gitu. Jadi kalau yang non subsidi biasanya jantan itu antara 400 sampai 600 ribu. Terus kalau yang betina itu 800 sampai 1 juta gitu. Nah itu juga udah murah, karena yang ku tahu itu sebenarnya obat biusnya sendiri juga udah mahal. Jadi sebenarnya itu kayak cuma bayar obat bius aja lah, sama jasa dokternya juga nggak terlalu gede sebenarnya kok gitu. Kalau subsidi itu biasanya kucing jantan itu 100 sampai 200 ribu dan betina itu 200 sampai 400 ribu gitu. Nah mungkin kelihatannya mahal, tapi sebenarnya ini cuma sekali dan seumur hidup, daripada kucingnya harus kena penyakit dan kita harus operasi. Karena operasi aja, ini aku kasih tahu karena aku pernah operasiin Garfield. Operasi itu 2 juta, 1 juta sampai 2 juta rupiah. Belum rawat inapnya. Rawat inap itu sekitar 200 ribu per malam, karena kan ada infusnya, terus dokternya juga harus visit. Udah gitu nggak diganti lagi sama asuransi kantor ya kan gitu. Gua aja gratis, Garfield mahal banget.
rawat inap itu kurang lebih seminggu sampai 2 minggu. Jadi ya langsung lah mamanya ini nggak bisa beli krim malam gitu kan. steril itu menurutku udah paling the best gitu, apalagi cuma sekali seumur hidup, jadi nggak rugilah segitu. Terus yang selanjutnya, kalau di steril tuh ada batasan umur nggak ya, boleh dari umur berapa? Tadi juga udah sempat dibahas ya, jadi minimal 6 bulan, terus nggak ada maksimalnya. Tapi kalau udah tua banget kan, udah ompong kayak Garfield gitu, baiknya diperiksa dulu, takutnya kayak ginjalnya udah nggak kuat, kena obat bius, atau Hatinya kan hatiku nggak kuat. kalau kucing jantan di steril, apakah harus diranap atau rawat inap ya maksudnya? Masa penyembuhannya berapa lama? Jadi sebenarnya mau jantan atau betina biasanya nggak perlu banget rawat inap, kecuali kondisinya ternyata lemah banget gitu, kayak si Cemong sama si Belang, dia Kan betina langsung pulang, tapi itu pingsan mulu tuh di kandang ya kan, bobo aja seharian. jadi sebenarnya nggak mesti dirawat inap gitu, mau jantan mau betina. Pemulihannya beda-beda. Kayak si Cimeng dulu, dia sehari langsung lari-lari gitu ya. Kalau si Kupu itu ogoan, jadi seminggu nggak mau makan, jadi seminggu harus disuapin gitu ya. Manja banget gitu. Tapi biasanya jantan itu lebih cepat, bangsa sehari 2 hari udah oke. Kalau betina lebih lama, bisa sampai seminggu lah maksimal gitu. Nah kalau udah lagi pada mogok makan, kalau bisa disuapin gitu, terus didoping juga vitamin-vitamin lainnya kayak X3 atau NutriPlus gitu, karena jangan sampai kita ikutin kemauan dia yang males makan, terus dia malah jadi lemah dan malnutrisi, malah jadi kena penyakit lainnya gitu, yang harusnya dia cuman lemes pasca operasi. Jadi segitu dulu video kali ini, semoga lumayan bermanfaat. Ini karena lagi PSBB ya, Pembatasan sosial skala besar. Oh, PSSB, harusnya PSBB. jadi diriku teh nggak bisa ke Bekasi gitu kan, jadi nggak bisa ketemu sama anak-anak, jadi nggak bisa vlognya sama anak-anak gitu. Tapi semoga lumayan bermanfaat video kali ini. Kalau kalian suka, kalian like, dan juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian agar edukasi ini bisa semakin menyebar luas gitu ya kan. Terus jangan lupa juga ditekan bel notifikasinya biar ke notifikasi kalau mama ini ada video baru gitu kan. Oke deh, segitu dulu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat selalu.